Kembalinya Dewa Perang bab 1171-1180. Novel Tun, bab 1171. Aku akan menghancurkan mereka semua. Apa yang kamu bicarakan, ini dan itu tentang beberapa peringkat papan peringkat pewaris. Berapapun yang kamu miliki, bawalah. Levi berteriak pada pertemuan di depannya. Kerumunan, yang marah dengan keberaniannya, terus memaki dia. Mereka bertekad untuk membawa murka kota Auckland kepadanya dengan kekuatan penuhnya. Jerry menatap Levi dengan seksama sebelum melangkah keluar. Pada saat itulah, matanya telah mengkhianati kelicikannya. Sedikit yang mereka tahu bahwa dia sengaja menarik beberapa string untuk menekan berita tentang kejadian ini untuk menjaganya dari beberapa keluarga kuno. Itu karena dia khawatir bagaimana hal-hal akan berubah baginya jika Lehman terlibat. Berita dirahasiakan sehingga dia bisa melepaskan diri dari Levi melalui kekuatan gabungan dari berbagai keluarga kekaisaran dan kerajaan, dan menolak kesempatan saingannya untuk mengklarifikasi hal-hal dengan Zoe. Sifat asli Jerry adalah seorang munafik yang berlatih. Dia melihat persatuan dengan Zoe sebagai batu loncatan ke dalam jajaran keluarga Lehman kuno. Dan kebetulan kemunculan Levi telah mengacaukan rencana terbaiknya. Untuk ini, Levi harus mati. Pada saat itu, kota Auckland sedang bergolak. Perwakilan dari Goths, Prestons, Meyers, Cuviers, Trents, dan banyak keluarga kekaisaran dan kerajaan lainnya telah turun ke dinasti Manor. Kecuali tidak adanya keluarga kekaisaran pertama, Stuart dan yang lainnya hadir. Ratusan mobil segera ditinggalkan penuh sesak di depan karena semua kepala keluarga dengan cepat masuk ke dalam bersama anak buahnya. Pada saat itu, jeritan kesakitan Conrad masih bergema di dinding di dalam aula. Levi, di sisi lain, menutup matanya dan beristirahat. Siapa yang menyakiti anakku? Siapa yang membuat Tuan Garcia cacat? Teriakan keras mengantar kedatangan beberapa tetua berpakaian mewah dan rombongan besar menopang bagian belakang. Mereka dipelopori oleh Esmond dari Cuviers dan Otis dari Trent. Kedua pria itu bergabung dengan Jordan, Arvin, dan Tiffany dari Meyers. Tokoh-tokoh terkemuka yang jarang terlihat di depan umum dipertemukan dalam kesempatan ini. Ini dia, Garnison Levi, jari-jari yang menuduh disatukan dalam mengidentifikasi pihak yang bersalah. Setelah itu, Levi mengamati pemandangan di depannya. Jadi, apakah semua orang hadir? Bagus, kenapa kalian tidak datang padaku pada saat yang bersamaan? Aku ingin menghajar kalian semua. Sombong bodoh, mati. Seorang pria bangkit untuk menyerang Levi. Levi menembakkan tumit kakinya dan membuat penyerangnya terkapar seolah ditabrak truk seberat 5 ton. Pria yang jatuh itu jatuh ke tanah dan tetap tidak bergerak. Kerumunan menarik napas tajam saat mereka menyaksikan itu. Bahkan petinju papan atas dari keluarga Cuvier tidak cocok. Mata mereka melotot kaget. Bunuh dia. Sekelompok pejuang kemudian menyerbu bersama ke arah Levi. Namun, Levi dengan cekatan mengirim sebanyak mungkin dari mereka, dan tidak ada yang bisa menggantikannya dari posisinya di kursi. Dia tetap duduk sementara musuh-musuhnya yang jatuh dibiarkan mengerang di lantai di sekelilingnya. Bagaimana dia bisa sebaik itu? Ini. Jordan dan Arvin menatap Levi tak percaya. Apakah ini benar-benar pria yang oleh semua orang disebut tidak berguna? Untuk sesaat, mereka merasakan sedikit penyesalan karena membatalkan pertunangan. Sementara itu, yang lain akan balistik. Bagaimana mungkin kami tidak bisa menanganinya bahkan dengan begitu banyak orang yang terampil? Bahkan Jerry tercengang. Sungguh, Garnison tidak bisa menghasilkan siapapun yang tidak mampu memikirkan bahkan bajingan mereka sehebat ini. Mereka menghela nafas. Ditopang oleh para pendukung di sekelilingnya, mata Conrad menatap Levi. Aku tidak peduli seberapa bagus dia. Bunuh dia, atau aku harus memanggil Garcias dan klan Garrison untuk menangani ini secara pribadi. Dan ketika mereka melakukannya, aku akan memastikan kalian semua ditahan secara kolektif. Bertanggung jawab. Menghadapi ancaman dari putra Garcias, para kepala keluarga terkemuka yang hadir hanya bisa menurutinya. Dengarkan aku, kita harus membunuh orang ini. Karena ketika Garnison mendengar hal ini, kita seharusnya tidak mengharapkan kesalahan, tetapi hadiah. Esmond bangkit. Moral para agresor meningkat dalam sekejap. Tidak, kamu tidak bisa melewati orang ini. Dia adalah Dewa Perang. Bab 1172. Semua orang tercengang oleh teriakan histeris Tiffany. Ratusan pejuang menghentikan tangan mereka, dan para penonton berdiri membeku dengan mulut ternganga. Martin yang tersembunyi itu mencibir. Kalian semua hanya bermain-main dengan orang yang salah. Ini adalah seseorang yang bisa melawan semua keluarga bangsawan di kota Auckland. Martin hanya bisa menghargai pertemuannya dengan pria ini untuk kenaikannya sendiri. Keheningan terjadi selama 1 menit penuh. Itu adalah durasi di mana semua orang terpaku di tempat. The God of War. Seseorang menelan ludah dengan susah payah. Martin menyatakan dengan lantang, itu benar. Berdiri di depan Anda adalah batu karang Erudia, Dewa Perang. Martin Preston memuji Dewa Perang. Tiffany Meyers memuji Dewa Perang.
Mengikuti suara setuju dari dua orang itu, Conrad jatuh ke tanah, dan Jerry merosot kembali ke kursinya. Mata semua yang hadir hampir keluar dari rongganya. Tidak ada yang bisa menduga bahwa Dewa Perang adalah Levi Garrison. Faktanya, semua orang benar-benar tidak percaya. Jordan dan Arvin memandang Levi, dan kemudian pada keturunan mereka sebelum akhirnya mereka mengerti mengapa Tiffany membuat keputusan yang dia lakukan setelah dia kembali. Jadi Martin dan Tiffany tidak bertemu dengan God of War secara kebetulan. Mereka sengaja mencari Levi. Tidak heran Levi setuju untuk bertaruh melawan Tyrone. Dia benar-benar tidak takut pada Garnison. Sekarang aku mengerti mengapa Levi Garrison menghilang dari radar. Dia memulai kampanye ke utara untuk membasmi Istana Raja Darah. Inilah sebabnya dia tidak bisa hadir untuk kelahiran anaknya dan pertandingan melawan klan Garrison. Semua potongan puzzle yang hilang diam-diam jatuh ke tempatnya. Dalam waktu singkat, semua orang telah menemukan fakta di balik masalah ini. Conrad kemudian mengerti mengapa dia harus menjauhi Abigail. Tidak ada yang bisa melindunginya karena bahkan keluarga Garcia mungkin akan mengalami krisis karena hal ini. Ruangan itu sunyi kecuali derap berirama lutut yang menghantam tanah. Satu demi satu, orang-orang di kerumunan bersujud. Keluarga Preston memuji Dewa Perang. Keluarga Meyer memuji Dewa Perang. Keluarga God memuji Dewa Perang. Ada keheningan saat seluruh ruangan diliputi ketakutan dan kekaguman terhadap pria hebat di tengah-tengah mereka. Hanya Jerry yang linglung dan malang yang tetap berdiri. Dia akhirnya mengerti penjelasan macam apa yang ada dalam pikiran Levi untuk Zoe ketika dia membawanya ke Oakland City. Jerry bergidik pada keberaniannya sendiri yang mencoba merebut istri dan anak itu dari God of War sendiri. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak berlutut? Keluarganya dengan cemas memberi isyarat padanya. Jerry kemudian jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Dewa Perang, aku salah. Seharusnya aku tidak. Levi menyeringai, kamu mungkin bukan pria terhormat, tapi aku akan mengampunimu dengan pertimbangan usahamu untuk meyakinkan Zoe dan yang lainnya untuk datang ke Oakland City. Terima kasih, Dewa Perang. Jerry bersujud dan menundukkan kepalanya berulang kali. Ada aturan dan tradisi yang harus dipatuhi dalam segala hal. Bisakah kita tidak terlalu keterlaluan untuk menganggap gagasan pergundikan? Apa yang membuat salah satu dari Anda berpikir pantas bagi Anda untuk berperilaku seperti raja dahulu kala? Suatu hari nanti, seseorang akan melakukannya. Menyembuhkanmu dari kesombonganmu, Levi menegur. Conrad semakin menyusut saat dia membungkuk lebih dalam untuk menghormati. Tidak pernah lagi, aku bersumpah. Levi kemudian mengambil Abigail dan keluar. Ini adalah salah satu momen paling mengharukan yang pernah dialami oleh keluarga terkemuka di kota Oakland. Mereka sekarang mengerti bagaimana rumah Stuart telah jatuh, karena Indigo Stuart adalah naga Azure, Raja Perang. Conrad yang cacat akhirnya ditandu kembali ke Garcias. Dia tidak berani menghembuskan sepatah kata pun kebenaran di balik apa yang terjadi. Siapa yang melumpuhkan cucu saya? Saya menuntut keadilan ditegakkan. Z, kepala keluarga Garcia, melolong. Bab 1173. Seluruh keluarga Garcia terluka karena Conrad adalah biji mata mereka. Sungguh menyiksa melihat dia secara fisik menjadi cacat. Kakek, ayah, jangan lanjutkan masalah ini, teriak Conrad. Apa, mereka semua memandangnya dengan bingung karena itu tampak sedikit tidak sesuai dengan karakternya. Di masa lalu, Conrad tidak pernah mentolerir bahkan sedikit pun rasa sakit hati. Dia adalah tipe orang yang melakukan pembalasan terhadap suku jika ada orang di antara mereka yang memandangnya dengan cara yang salah. Mereka tidak dapat memahami perubahan temperamennya ini, setidaknya sehubungan dengan episode ini. Maukah kamu berhenti bertanya dan membiarkannya pergi begitu saja? Conrad memohon dengan cemas. Balas dendam. Mencari balas dendam pada Dewa Perang. Apakah Anda benar-benar gila? Paman Tyrone Anda baru saja menelepon untuk menanyakan situasinya. Dia sangat prihatin. Bahkan klan Garrison sudah mendapat kabar tentang kemalangan Conrad sekarang. Semua orang ingin tahu siapa yang bertanggung jawab dan melemparkan tantangan ke keluarga kuno. Saat itu, Damien bergegas. Siapa yang melakukan ini pada Conrad? Ketika Damien melihat keadaan menyedihkan yang dialami Conrad, wajahnya menjadi gelap. Beri aku nama, dan aku akan mengurusnya. Meskipun Conrad yang mengalami rasa sakit, Damien merasakan penghinaan untuknya. Tidak, Damien, ini masalahku. Aku tidak mengatakan apa-apa, jadi berhentilah bertanya. Conrad bertekad untuk membawa kebenaran ke kuburan. Semua orang menganggap perilakunya ini sangat aneh. Mereka hanya tidak tahu apa yang bisa mematahkan semangat putra Garcia yang dulu bangga ini. Kilatan dingin melintas di mata Damien. Silakan, aku akan mencari tahu sendiri. Apa yang Damien cari adalah apa yang juga ingin diketahui oleh keluarga-keluarga kuno di kota Oakland. Berita tentang insiden itu telah sampai ke telinga Dale, dan juga Zoe. Apakah itu Conrad yang sama? Zoe ingat bahwa Conrad pernah membuat dirinya bingung. Namun, dia beruntung menerima intervensi tepat waktu dari Dale saat itu.
Benar, dia enggan menyebutkan nama pelakunya meskipun cacat dan juga menolak untuk menuntut pertanggungjawaban. Itu benar-benar tidak seperti dia, memang sangat aneh. Dale mengernyit. Itu mengingatkanku, Zoe, apakah Levi menghubungimu? Bukankah dia bilang dia ingin membicarakan semuanya? Tanya Edwin. Zoe menggelengkan kepalanya. Belum. Setelah tiba di kota Auckland, sepertinya Levi menghilang ke udara. Pria itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Penjelasan macam apa ini? Apa yang dia coba tarik? Edwin mengamuk. Tuan, Jerry God ada di luar mencari audiensi dengan Anda, kepala pelayan memberitahu. Baiklah, suruh dia masuk, cepat. Dale masih memandang Jerry dengan cukup baik. Pada saat yang sama, Martin menjadi gila setelah mengetahui tentang kekalahan Curtis. Sebenarnya, Jerry adalah keturunan peringkat teratas yang sebenarnya di papan peringkat pewaris kota Auckland. Jerry tiba di ruang pertemuan dalam waktu singkat. Dia tampak pucat dan kuyu, seolah-olah dia baru saja pulih dari penyakit parah. Demi dewa, Jerry, apa yang terjadi padamu? Semua orang menatapnya dengan heran. Jerry jatuh berlutut di depan Tuan Rumah Lehman. Tuan Lehman, saya di sini untuk meminta pembatalan pertunangan antara Mes Lopez dan saya sendiri. Jerry tersedak saat dia berdamai dengan kenyataan bahwa dia tidak akan pernah bisa menantang Dewa Perang untuk tangan Zoe. Apa, bukankah kita sudah mencapai kesepakatan tentang masalahnya? Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Dale cukup terkejut. Apakah karena kamu tidak suka Zoe punya anak dengan orang lain? Tambah Edwin. Jerry menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak, bukan semacam itu. Itu karena saya tidak layak untuk Mes Lopez. Tolong pertimbangkan permintaan saya, Mer Lehman. Saya mohon. Dale menatapnya dengan marah. Apa alasanmu? Jelaskan dirimu sendiri. Bab 1174. Dale adalah penguasa keluarga kuno, seorang pria yang telah melihat semuanya. Dia tahu dalam sedetik bahwa ada sesuatu yang salah karena tidak ada yang bisa luput dari pandangan tajam Jerry tentang ketidakberesan Jerry. Bicaralah padaku, ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi yang membuatmu mengambil keputusan ini. Dale bersikeras untuk mengetahui mengapa Jerry mundur. Jerry terdengar seperti dia berada di ambang gangguan saraf. Aku takut, rintihnya. Hah, apa yang kamu bicarakan? Takut pada apa? Dale ditekan. Jerry menggertakkan giginya. Tolong jangan tanya lagi, Tuan Lehman. Alasan saya pribadi, tolong setujui pembatalan itu. Apakah kamu tidak takut membuatku kesal? Orang tua itu meledak. Aku tidak, batalkan pertunangan, aku mohon. Aku akan menanggung semua konsekuensinya, apapun itu. Jerry telah meninggalkan semuanya di lantai. Saya dengan senang hati akan menyinggung keluarga Lehman atas Levi Garrison. Hah? Pengabaian terang-terangan Jerry atas kematian mengejutkan anggota keluarga Lehman yang hadir. Bahkan rasa ingin tahu Zoe terusik. Tentang apakah ini? Apa yang membuat Jerry God begitu ketakutan sehingga membuatnya sangat putus asa untuk membatalkan pertunangan? Melihat bahwa Jerry menolak untuk melanjutkan lebih jauh, Dale kecewa. Kamu benar-benar bertekad untuk menjaga bibirmu tetap tertutup, bukan? Jerry mengangguk dengan marah. Ya, itu pribadi dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tingkah lakunya yang keras kepala membuat orang tua itu gila. Kamu benar-benar yakin bahwa aku tidak akan melakukan apapun padamu, kan? Ayah baptis, biarkan saja dia. Desak Zoe. Baik, saya akan menghormati keinginan putri saya. Dale akhirnya mengalah. Terima kasih. Jerry membungkuk dalam-dalam, lega akhirnya bisa lolos. Tapi jangan berpikir bahwa saya tidak akan mengetahuinya hanya karena Anda memilih untuk tetap bungkam. Saya akan memiliki kebenaran, dengan satu atau lain cara. Teriak Dale. Hari itu semakin aneh. Pertama Conrad Garcia, lalu Jerry God. Apa yang memakan mereka? Mungkinkah Jerry memutuskan untuk mundur karena dia takut pada Levi bajingan itu? Dale berspekulasi. Tentu saja tidak, ayah. Bukannya mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Bagaimana mungkin Levi menakuti keturunan peringkat ketiga di papan peringkat pewaris? Itu tidak mungkin, Edwin dengan cepat membalas. Zoe juga tidak melihat bagaimana dugaan itu bisa masuk akal. Akar penyebab perilaku Jerry harus berjalan lebih dalam. Benar, di mana Levi Garrison itu? Panggil dia ke sini, aku ingin dia menjelaskan dirinya sendiri padamu. Dale berkata sambil memilih untuk mengubah topik pembicaraan. Zoe merasa terdorong untuk menelepon Levi. Hei, apakah kamu sudah sampai di kota Auckland? Aku di sini bersama Abigail. Ada apa? Ada apa? Ketegasan yang dimiliki orang ini. Zoe sangat tidak senang mendengar kata-kata itu dari Levi. Kau yang bertanya, bukankah kau sudah memberitahuku bahwa kau akan berada di sini untuk menjelaskan dirimu sendiri? Kenapa kau tidak muncul? Maaf, ada hal lain yang membutuhkan perhatianku. Katakan apa, kenapa kita tidak bertemu besok? Levi terdengar menyesal. Zoe mencibir. Tampaknya bagi saya bahwa Anda tidak pernah memiliki niat untuk melihat ini melalui. Jika Anda ingin, Anda akan datang ke Lehman untuk melihat saya segera. Baiklah, aku akan segera ke sana.
Sudah waktunya aku juga berterima kasih pada ayah baptismu. Levi kemudian berpisah dengan Abigail dan bergegas ke perkebunan Lehman. Ketika Levi tiba, dia dicegat di pintu. Bukankah aku diharapkan? Mengapa menolak aksesku sekarang? Levi mengerutkan kening. Kamu boleh masuk, tapi tidak dengan kakimu. Kamu harus datang dengan hormat. Edwin menyatakan dengan dingin. Apa? Apakah kamu tidak malu karena menghilang di Zoe selama 1,5 tahun terakhir ini? Memintamu untuk berlutut dimaksudkan untuk membersihkanmu dari dosa-dosamu. Bab 1175. Berlutut, bertobatlah. Berlutut, bertobatlah. Levi mengamati sekitar saat para penjaga Lehman bergema serempak di sekelilingnya. Inilah yang direncanakan Dale untuk Levi. Berlutut dulu, bicara nanti. Levi memandang para penonton dengan dingin dan sepertinya dia tidak akan menurut. Di mana ketulusanmu? Di mana rasa bersalahmu? Tidakkah menurutmu dia telah melakukan cukup banyak untuk mendapatkan pertobatanmu? Edwin menegur. Mendengar itu, Levi sedikit kesal. Di mana Zoe? Dia ada di dalam, tapi jika kamu ingin melihatnya, kamu harus menunjukkan nilaimu dengan menunjukkan sujud. Levi tertawa dingin, apakah aku di sini untuk menjelaskan sesuatu, atau aku di sini untuk menekuk lutut? Kami akan mendengarkanmu, tanpa pertanyaan. Tapi agar itu terjadi, berlutut adalah prasyarat. Keluarga Lehman sangat keras terhadap Levi karena mereka ingin dia mengerti dengan pasti betapa tidak senangnya mereka. Namun, Zoe tidak tahu bahwa keluarganya akan dengan sengaja mempersulitnya. Apakah ini yang Zoe inginkan? Levi bertanya. Edwin mengangguk. Tapi tentu saja, kalau saja kau tahu betapa kesalnya dia padamu. Levi menyeringai. Sebagai seseorang yang memahami Zoe lebih baik daripada orang lain, dia yakin bahwa dia tidak mungkin terlibat dalam kegagalan ini. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, aku harus pergi. Menekuk lutut adalah hal yang mustahil. Levi kemudian berbalik untuk pergi. Hei, kamu pikir kamu akan pergi kemana? Edwin berteriak. Meski begitu, Levi tidak menoleh sedikit pun. Mereka hanya bermaksud merendahkannya sedikit saja dan tidak mengantisipasi reaksi ini. Penghinaan, Edwin meludah dengan marah. Di aula keluarga Lehman. Hah, di mana Levi? Dia memberitahuku bahwa dia ada di pintu semenit yang lalu, tanya Zoe pada Edwin. Edwin menjawab, Levi Garrison ini bukan laki-laki. Coba tebak, Zoe, ketika saya memberinya sedikit tanda centang di luar dan mengomentari betapa sulitnya bagi Anda, anak itu meledakkan atasannya. Dia juga mengatakan bahwa Anda pasti tidak tulus dan tidak percaya padanya karena Anda tidak ada di sana untuk menerimanya. Setelah itu, dia mempertanyakan perlunya dia menjelaskan apapun. Katanya Anda mengubah nama keluarga anaknya, dan dia tidak melarikan diri 1,5 tahun dan semua itu sial. Aku berdebat dengannya tentang hal itu, dan kemudian, dia memutuskan untuk pergi. Edwin menambahkan lebih banyak ramuan ke dalam campuran tetapi tidak menyebutkan bagaimana dia mencoba membuat Levi bersujud. Levi Garrison, Zoe menjerit. Aku tidak bisa memutuskan nama siapa yang akan diambil anak itu. Tanganku diikat karena keluarga Garrison melarangnya. Kamu harus memberiku alasan mengapa kamu menghilang selama ini. Jika kamu tidak melihat kebutuhan untuk menjelaskan dirimu sendiri, maka saya tidak ingin mendengarnya. Zoe gelisah sampai menangis. Kuharap aku bisa memberikan satu tamparan keras di wajah orang bodoh yang menjijikkan itu. Dale marah. Benar, dia jelas tidak punya niat untuk membersihkan udara. Jika dia mau, tentu saja tidak perlu datang ke Auckland City karena dia bisa melakukannya di Northampton. Dia jelas mempermainkan kita, apalagi yang ada di sana. Untuk menjelaskan, dia meninggalkan istri dan ibunya. Itu adalah kebenaran nyata yang telah diungkapkan. Mendengar komentar keluarga Lehman membuat Zoe menjadi terisak-isak. Bu, jangan menangis. Jangan menangis. Forlevia menyeka air mata ibunya dengan tangan mungilnya. Sementara itu, Levi tidak kembali setelah meninggalkan Lehman tetapi langsung menuju Garnison. Bab 1176. Dikatakan bahwa kompleks leluhur klan Garnison dulunya adalah istana kecil lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ukurannya sebanding dengan desa kecil. Levi berdiri di puncak gunung yang menghadap ke kompleks leluhur klan Garrison dengan segala kemegahannya. Dia harus mengakui kompleks itu dibangun di lokasi utama. Dengan sejumlah besar gunung di belakang dan di sampingnya, itu memastikan bahwa musuh manapun hanya dapat menyerang mereka dari depan. Itu akan mudah dipertahankan. Dia menghela nafas. Tidak heran mereka adalah keluarga kuno paling kuat di Erudia. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke tempat terlarang klan Garrison? Suara seorang lelaki tua tiba-tiba memanggil. Levi secara akut mendeteksi napas seseorang dan aura kuat yang dengan cepat mendekatinya. Beberapa detik kemudian, seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut seputih salju muncul di belakangnya. Dilihat dari penampilan luar lelaki tua itu, Levi menduga dia setidaknya berusia 80 hingga 90 tahun. Bahkan mungkin lebih dari 100. Tapi dari jarak dekat mereka, Levi bisa merasakan bagaimana darah lelaki tua itu masih berdegup kencang di nadinya. Dia hampir bisa mendengar deru itu.
Ketika lelaki tua itu menutup matanya, itu seperti gemuruh guntur yang samar. Dia pasti petarung yang sangat tangguh. Bahkan, saya pikir dia bahkan mungkin setara dengan Blood King dan 4 Blood Masters-nya. Dia mungkin orang tertua di klan Garrison. Siapa kamu? Kamu tidak terlihat seperti salah satu anggota klan Garnison, pria tua itu bertanya. Levi menyeringai dan menjawab, tidak, aku bukan bagian dari klan Garrison. Pria yang lebih tua itu berteriak, kalau begitu pergi dari sini, nak. Kamu seharusnya tidak berada di sini. Ini adalah tanah terlarang dari klan Garrison. Bahkan sebagian besar anggota klan Garrison tidak diizinkan di sini. Melirik ke bawah ke gedung-gedung yang luas, Levi mencibir. Bukankah kompleks leluhur klan Garrison di bawah sana? Jangan bilang gunung ini milikmu juga. Ini adalah bagian dari Erudia, negara bebas. Aku bisa pergi kemanapun aku suka. Kemanapun aku pergi bukan urusanmu. Petik 2. Dia benar-benar marah. Betapa konyolnya, orang-orang ini terlalu terbiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan dan menjadi tiran seperti itu. Bagaimana seluruh pegunungan ini dapat dianggap sebagai bagian dari tanah terlarang klan mereka? Orang tua itu berteriak, omong kosong apa yang kamu bicarakan, bocah kecil. Biarkan aku menjelaskannya padamu. Ini adalah tanah terlarang dari klan Garrison. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin di sini. Siapapun yang melakukannya akan dihukum mati. Petik 2. Levi tertawa sebagai jawaban. Oh benarkah? Yah. Aku jelas mengganggu di sini. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu yang meminta. Pria tua itu meraung sebelum menyodorkan telapak tangannya ke arah Levi. Serangannya terlihat lemah tetapi ada energi yang mengalir di bawahnya. Bahkan batu-batu besar akan hancur di bawah kekuatan pukulan ini. Jika mendarat di manusia, manusia akan benar-benar dimusnahkan. Dengan mendengus, tinju Levi terbang seperti bola meriam untuk memenuhi telapak tangan lelaki tua itu. Tinju dan telapak tangan bertabrakan bersama, menyebabkan ledakan yang menggelegar. Suara tabrakan begitu keras sehingga di kompleks leluhur klan Garrison, mereka mengira langit terbuka dengan guntur. Orang tua itu bukan tandingan pukulan Levi. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia terbang mundur beberapa meter sebelum terbanting ke tanah dengan keras. Ketidakpercayaan melintas di matanya. Bagaimana pukulan yang terlihat biasa saja bisa mengandung kekuatan seperti itu? Dan dari seorang pria semuda dia, ini sulit dipercaya. Pria tua itu menatap Levi dengan kaget. Dia bukan orang tua biasa. Namanya Teneb Garrison, penjaga klan Garnison kota Auckland. Dia adalah orang tertua dan paling kuat di klan. Semua orang di klan menyebutnya sebagai dewa yang hidup karena usianya yang sudah lanjut, dia berusia 130 tahun. Dia telah mengalami naik turunnya beberapa generasi dan dihormati oleh semua orang. Di klan Garrison, apa yang dia katakan, pergi. Tidak hanya itu, dia juga yang membesarkan Damian menjadi pria seperti sekarang ini. Faktanya, 3 petarung teratas di papan peringkat pedang telah dilatih olehnya juga. Orang-orang paling kuat dari generasi muda klan Garrison telah diajari olehnya. Bab 1177. Rumor mengatakan bahwa Teneb begitu kuat sehingga prestasinya melampaui batas manusia. Namun dia kalah dari Levi. Dia menuntut, siapa kamu? Namaku Levi Garrison. Aku datang untuk mengintai kompleks leluhur klan Garrison hari ini. Besok, aku sendiri yang akan tiba di depan pintumu. Aku tidak punya pilihan selain membalas karena kamu mendorongku, jawab Levi dengan nada putus asa. Levi Garnison, Teneb menggumamkan nama itu pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia ingat di mana dia pernah mendengar nama itu. Itu kamu. Meskipun Teneb telah mundur ke pegunungan di belakang kompleks klan Garrison untuk berlatih seni bela diri, dia masih sangat menyadari apa yang terjadi di Erudia dan klan Garrison. Jadi, dia tahu tentang Levi Garrison. Mengingat apa yang dia ketahui tentang pria yang lebih muda, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Damian dikenal oleh semua orang sebagai seorang jenius. Namun, jika dibandingkan dengan Levi, dia praktis tidak ada apa-apanya. Apa yang kalah dari klan Garrison? Baiklah, aku akan datang lagi besok. Aku harap kamu tidak ikut campur. Kalau tidak, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Dengan mengatakan itu, Levi pergi. Sementara itu, kompleks leluhur klan Garnison gempar. Karena keributan sebelumnya, mereka menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi di tempat terlarang. Tyrone dan Damian bergegas untuk melihat apa yang salah. Tyrone bertanya, Penatua Teneb, apakah terjadi sesuatu? Alih-alih benar-benar menjawab mereka, Teneb memerintahkan, pulanglah. Tyrone dan Damian saling bertukar pandang bingung. Hanya apa yang terjadi? Sesuatu yang besar tampaknya sedang terjadi di kota Auckland karena kejadian aneh terjadi di mana-mana. Ada desas-desus bahwa keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan telah berkumpul dan melakukan sesuatu yang besar. Namun, meskipun menjadi salah satu keluarga kuno, Garnison belum mendengar apa-apa tentang itu. Lalu ada fakta bahwa Conrad Garcia telah lumpuh. Sayangnya, mereka juga tidak dapat menemukan petunjuk tentang siapa yang melakukannya. Sekarang,
bahkan Tenep bertingkah aneh. Karena Anda baik-baik saja, Penatua Tenep, kami akan pergi. Pasangan ayah anak berangkat dari tempat terlarang. Damien merasa tidak nyaman mengalir dalam dirinya. Ayah, kupikir sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku bisa merasakannya di perutku. Ekspresi Tyrone muram saat dia menjawab, aku merasa itu ada hubungannya dengan Levi. Kutukan sialan itu benar-benar membawa kemalangan bersamanya kemanapun dia pergi. Hanya hal-hal buruk yang terjadi sejak kemunculannya. Aku bahkan mendengarnya dia datang ke sini. Damien mengangguk setuju. Seharusnya, dia datang ke sini besok. Baiklah kalau begitu, aku pasti akan menyingkirkan bocah sialan itu untuk selamanya. Kilatan pembunuh melintas di mata Tyrone saat dia mengatakan itu. Di sisi lain, Levi belum jauh dari kompleks klan Garrison ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang asin dan logam di mulutnya. Hal berikutnya yang dia tahu, darah menetes dari sudut bibirnya. Aku terluka. Dia tidak menyadari bahwa dia telah terluka. Orang tua itu benar-benar sangat kuat. Untungnya, dia hanya sedikit lebih kuat dari Blood King jadi aku masih bisa menanganinya dengan relatif mudah. Tapi bagaimana aku terluka? Setelah berpikir sejenak, kesadaran muncul di benaknya. Racun Blood King, itu pasti bertingkah lagi. Uhuk-uhuk. Pada saat itu, gelombang kelemahan melanda dirinya, membuatnya merasa sangat lemah. Itu bahkan lebih buruk daripada pukulan dari Jerry God terakhir kali. Pertarungan sebelumnya dengan lelaki tua itu telah mengambil lebih banyak darinya daripada yang dia kira. Dia benar-benar menaruh sedikit kekuatan di balik pukulan itu. Sekali lagi, dia dengan paksa menekan toksisitas racun itu. Setelah beberapa saat, tubuhnya kembali normal. Karena racun itu tampaknya tidak melukainya secara langsung, dia menyingkirkan masalah itu dari pikirannya. Malam itu, Kirin melaporkan kepadanya, Tuan, barang yang Anda minta sudah tiba di kota Auckland. Baiklah, siapkan semuanya, kita akan pergi ke kompleks leluhur klan Garrison besok. Dini hari berikutnya, Levi membawa Emma bersamanya ke kompleks leluhur klan Garrison. Dia juga memastikan untuk menelepon Zoe dan menyuruhnya pergi ke sana juga. Dale berkata dengan suara dingin, baiklah, ayo kita pergi juga, aku ingin melihatnya menjelaskan semua ini. Bab 1178. Karena itu, Dale membawa Zoe dan anggota Dewan Keluarga Lehman ke kompleks leluhur klan Garrison. Tidak hanya dia, kepala keluarga Garcia, Zed, juga membawa anggota dewannya ke sana. Flynn Hess, kepala keluarga Hess, juga pergi bersama anggota dewannya. Keluarga Hess adalah keluarga kuno lainnya. Kedelapan keluarga kuno kota Auckland sedang menuju kompleks leluhur klan Garrison. Dari keluarga Stuart, Azure Dragon memimpin anggota keluarganya ke sana. Keluarga Preston, keluarga Meyer, keluarga Cuvier. Bahkan, itu seperti eksodus massal karena semua keluarga kuat berbondong-bondong ke kompleks leluhur klan Garrison. Semua keluarga kekaisaran, kerajaan, kuasi kerajaan dan terkemuka berkumpul di sana juga. Kota Auckland gempar. Mobil mewah demi mobil mewah berpacu di jalanan, semuanya langsung menuju kompleks klan Garrison. Sangat mungkin bahwa akan ada lebih dari 10.000 orang berkumpul di kompleks hari ini. Ini adalah jumlah pemilih yang tidak diharapkan oleh klan Garrison. Bagaimana bisa seseorang seperti Levi bisa menyebabkan begitu banyak orang datang? Di kompleks leluhur klan Garrison. Tadi malam, Tenep telah mengirimkan perintah kepada semua anggota keluarga. Anggota dari klan kota Auckland semuanya kembali ke kompleks pada hari itu. Ada sesuatu yang penting yang harus dia umumkan kepada mereka. Seluruh klan Garrison berada dalam kekacauan atas pesan itu. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa bahkan Tyrone tidak tahu apa yang terjadi. Ini adalah perintah dari Penatua Tenep sendiri. Bahkan dia, kepala klan, harus mematuhi pria yang lebih tua. Jadi semua anggota klan Garrison harus kembali ke akar mereka. Meskipun masih pagi, kebanyakan dari mereka sudah tiba. Sisanya sedang dalam perjalanan. Ayah, aku baru saja menerima kabar dari Edward. Paman Yancy, Lile, dan Micha sudah kembali, kata Damien. Tyrone benar-benar senang dengan berita ini. Yancy, Lile dan Micha adalah saudara-saudaranya. Mereka juga merupakan 3 petarung teratas di papan peringkat pedang Erudia. Bersama dengan Tyrone, mereka biasanya disebut 4 naga dari klan Garnison. Mereka juga orang yang paling kuat di generasi kedua dari klan Garnison. Damien sangat menghormati ketiga pamannya. Mereka telah dilatih oleh Penatua Tenep sendiri dan belajar segalanya darinya. Apakah mengherankan bahwa mereka berhasil menjadi 3 besar di papan peringkat saber? Itu adalah impian banyak prajurit di Erudia. Setiap petarung menganggapnya sebagai kehormatan luar biasa bahkan untuk naik ke papan peringkat. Damien melanjutkan sambil tersenyum, Brandon, Greg, Herbert, dan Heiner juga ada di sini. Keempat pria itu semuanya berasal dari generasinya dan masing-masing adalah pejuang yang sangat kuat dalam hak mereka sendiri. Mereka semua memiliki tempat di papan peringkat saber juga. Burt dan Lincoln,
yang telah dipilih untuk bergabung dengan kamp pelatihan Raja Prajurit Naga Tersembunyi, juga telah kembali untuk acara tersebut. Namun, dua yang terakhir tidak cukup layak untuk diingat Damien sehingga dia tidak repot-repot mengungkitnya. Tyrone memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Aku ingin tahu apa yang ingin diumumkan oleh Penatua Teneb bahwa dia membutuhkan semua orang untuk kembali. Sambil mengerutkan alisnya, Damien menyarankan, pasti ada hubungannya dengan apa yang terjadi tadi malam. Kalau begitu itu pasti sesuatu yang bagus, kan? Mungkin Tetua Teneb ingin mengeluarkan pusaka keluarga. Tebak Tyrone. Dengan betapa menonjolnya klan Garrison saat ini, tidak mungkin hal buruk akan terjadi pada mereka. Terutama karena penjaga klan Garnison, Teneb, yang membuat pengumuman ini. Ya, persis, itu pasti sesuatu yang bagus. Tidak mungkin ada hal buruk untuk dikatakan. Damien setuju dengan sepenuh hati. Tyrone menambahkan dengan percaya diri, ini pasti menjadi kesempatan yang baik bagi klan. Apakah Penatua akan memberikan sesuatu kepadaku? Lagi pula, semua orang telah melihat betapa aku telah bekerja keras untuk membantu klan ini makmur. Saat itu, salah satu pelayan bergegas masuk untuk memberitahu Tyrone, Tuan, untuk beberapa alasan, ada banyak orang dari keluarga lain berkumpul di luar. Dan jumlah mereka terus bertambah. Sebagai tanggapan, Tyrone menyeringai senang. Yah, wajar jika keluarga lain ingin berada di sini untuk menyaksikan peristiwa yang luar biasa ini. Tapi kutukan itu, Levi Garrison, akan datang juga. Bab 1179. Saat menyebut Levi, ekspresi Tyrone menjadi gelap. Betapa sangat disayangkan, ini seharusnya menjadi hari yang diberkati bagi klan Garnison namun bocah terkutuk itu masih datang. Ekspresi mencemooh juga melintas di wajah Damien. Baginya, Levi bukanlah siapa-siapa, bahkan bukan seseorang yang layak disebut lawan. Namun dia datang ke sini hari ini sepanjang hari. Damien melamar ayahnya, mengusir dia sekarang hanya akan mempermalukan kita di depan keluarga lain. Mungkin kita harus melihat apa yang ingin dia lakukan dulu. Ya, dari posisinya yang lebih tinggi, Tyrone dapat dengan jelas melihat alun-alun di luar gerbang. Saat ini, itu dipenuhi dengan lautan kendaraan dan bahkan meluas saat dia menyaksikan. Dia berteriak, apakah kamu melihat itu? Ini adalah seberapa kuat klan Garrison. Lebih dari 10.000 orang ada di sini karena kita mengadakan acara besar. Semua anggota klan Garnison mengira semua orang ada di sini karena pemujaan mereka terhadap Garnison. Sedikit yang mereka tahu, sebagian besar keluarga sebenarnya tidak ada di sini untuk mereka. Setelah beberapa saat, semua anggota klan Garnison kota Oakland tiba. Apakah Penatua Teneb sudah datang? Tyrone bertanya. Damien, yang baru saja kembali dari tempat terlarang, menjawab, dia bilang dia akan muncul saat waktunya tiba. Oke, kalau begitu, sebaiknya kita keluar dulu dan berurusan dengan Levi dulu. Oleh karena itu, Tyrone memimpin anggota dewan ke alun-alun di depan gerbang mereka. Pada saat itu, alun-alun penuh sesak dengan orang-orang dari semua keluarga. Dari keluarga kuno hingga keluarga terkemuka, setiap keluarga datang dengan perwakilan dan anggota dewan mereka. Alun-alun yang awalnya besar itu penuh sesak dengan kerumunan besar. Sebenarnya, sebagian besar orang di sana sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah sesuatu akan terjadi di sini hari ini? Manusia cenderung seperti kawanan domba, mengikuti apa yang dilakukan kawanan lainnya. Karena mereka telah mendengar keluarga lain akan datang, mereka memutuskan untuk bergabung juga. 8 keluarga kuno ada di sini untuk melihat apa yang akan diputuskan oleh Teneb. Keluarga Lehman punya alasan kedua untuk berada di sana karena mereka ingin mendengar penjelasan Levi. Mereka yang tahu identitas asli Levi ada di sini untuk mendukungnya, tentu saja. Dengan demikian, kerumunan dapat secara kasar dipisahkan menjadi 4 kelompok. Semua orang saling memandang dengan bingung. Tyrone awalnya mengira orang-orang ini ada di sini untuk menyembah klan Garnison. Tapi saat melangkah ke alun-alun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan dia tidak tahu harus berbuat apa. Garrison, di mana Levi Garrison? Dale adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Tyrone membeku sesaat sebelum menjawab, Tuan Lehman, Levi tidak akan datang. Marah, Dale meraung, maksudmu bocah itu menipu kita. Dia bahkan tidak akan datang. Zoe terlihat sangat kesal dengan hal itu. Bingung, Tyrone bertanya, Tuan Lehman, apa maksud Anda dengan itu? Dia semakin bingung. Apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Dia tidak menyadari fakta bahwa pengumuman Teneb akan ada hubungannya dengan Levi dan itulah alasan mengapa semua orang ada di sini. Bocah itu bilang dia akan memberikan penjelasan kepada putri baptisku hari ini di sini di kompleks leluhur klan Garrison. Itu sebabnya kita di sini. Dale membalas dengan keras. Tyrone membalas dengan marah, tapi Levi tidak ada di sini. Saya pikir dia mungkin berbohong kepada Anda. Tidak mungkin dia berani datang ke sini. Jika dia melakukannya, saya akan memastikan dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tanda seru petik 2.
Hahaha. Tiba-tiba, suara tawa ceria terdengar. Levi Garnisun ada di sini. Seseorang berteriak. Seperti laut merah yang terbelah di hadapan Musa, kerumunan itu terbelah di tengah untuk memberi jalan bagi Levi. Levi melangkah maju dengan Emma yang tegang di belakang. Kirin dan 4 lainnya juga mengikuti Levi. Tanah tampak bergetar di bawah kaki semua orang. Penyebab gempa mini adalah kura-kura hitam, yang membawa peti mati dan batu nisan di punggungnya. Dia melemparkan peti mati dan batu nisan ke tanah di depan gerbang kompleks klan Garnisun. Kemudian, jelas bahwa ini adalah peti mati dan batu nisan yang sama persis dengan yang dikirim Damien kepada Levi sebelumnya. Levi mengembalikannya padanya. Bab 1180. Semua orang terkejut dengan pemandangan ini. Seberapa keterlaluan dan arogan Levi untuk membawa peti mati dan batu nisan ke rumah keluarga kuno paling kuat di Erudia. Ini adalah provokasi yang disengaja. Alis Damien berkedut saat wajahnya memerah karena marah. Dia mengenali 2 item itu. Apakah dia bermaksud mengembalikannya padaku? Bajingan kurang ajar. Tyrone bahkan lebih marah. Dia mengira Levi ada di sini untuk memohon padanya, tetapi jelas sekarang bahwa pria yang lebih muda ada di sini untuk membuat keributan. Beraninya anak bajingan seperti dia mengejek keluarga kuno paling kuat di Erudia. Ribuan pasang mata tertuju pada Levi. Emosi Zoe ada di mana-mana saat melihatnya lagi. Meskipun dia belum mendapatkan penjelasan darinya, fakta bahwa dia datang ke sini sudah membuktikan keberaniannya. Wow, sangat hidup di sini. Ini bahkan lebih ramai dari tahun lalu selama taruhan kita. Tyrone tertawa terbahak-bahak sebelum bertanya, Levi Garrison, apa yang kamu lakukan di sini? Levi tidak menjawab pria itu. Sebagai gantinya, dia menoleh ke ibunya dan berkata, Bu, aku membawamu ke sini hari ini sehingga kamu bisa mendapatkan penjelasan dari Tyrone dan klan Garrison. Tanya mereka mengapa mereka meninggalkanmu saat itu. Emma tersentak mendengar kata-kata putranya sebelum gemetar. Matanya bersinar dengan air mata saat berbagai emosi bermain di wajahnya. Hari yang dia harapkan dan doakan selama bertahun-tahun akhirnya tiba. Selanjutnya, Levi berbalik untuk melihat Zoe. Zoe, aku berjanji akan memberimu penjelasan yang memuaskan hari ini. Aku pasti tidak akan seperti Tyrone Garrison dan meninggalkan istri dan anakku. Levi, gumam Zoe lembut sementara air mata mengalir di pipinya tanpa suara. Akhirnya, Levi mengarahkan pandangannya pada Tyrone dan Damien. Hari ini, aku, Levi Garrison, akan menghancurkan klan Garrison. Aku akan menunjukkan kepada semua orang betapa lemah dan tak berdayanya keluarga kuno paling kuat di Erudia di hadapanku. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Anggota klan Garnisun bahkan melemparkan kepala mereka ke belakang saat mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka benar-benar terkejut bahwa Levi mengira dia bisa menghadapi mereka sendirian. Seperti yang mereka katakan sebelumnya, klan Garrison memiliki kekuatan dan sumber daya lebih dari 1000 tahun di belakangnya. Itu telah mencapai posisinya hari ini karena kerja keras selama beberapa generasi. Mungkinkah mereka akan kalah dari Levi? Ada peluang kecil. Namun, itu seperti 1 dalam 1.000.000 kesempatan. Hahaha, menarik, sangat menarik. Tyrone selalu geli melihat orang-orang yang dianggapnya tidak penting berusaha bersikap keras di hadapannya. Itu seperti seekor semut yang mengatakan bahwa dia kuat di hadapan seekor naga. Emma, aku ingin sekali melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki putramu hari ini. Dengan mengatakan itu, ekspresi Tyrone menjadi dingin. Titus. Ya Pak. Titus, salah satu penjaga termuda klan Garrison, melangkah maju. Dia juga salah satu penantang untuk taruhan tahun lalu. Kalahkan dia, Tyrone memerintahkan. Titus langsung menghentakkan kakinya ke tanah, meninggalkan 2 jejak yang dalam. Melompat ke udara, Titus melemparkan pukulan ganas ke arah Levi. Kekuatan di balik pukulannya menyebabkan angin bersiul melewati tinjunya. Semua orang bisa dengan jelas merasakan panas yang dihasilkan darinya karena rasanya seperti pisau silet yang menebas wajah mereka. Mampu mencapai kekuatan seperti itu di usia muda, Titus adalah seorang jenius sejati dalam hal seni bela diri. Terlalu lemah, Levi berkomentar dengan lembut. Kakinya melayang ke atas untuk mendaratkan tendangan ke perut Titus, membuat pria itu terbang kembali. Setelah lebih dari belasan meter, Titus akhirnya menabrak salah satu singa batu yang menjaga gerbang. Merosot ke tanah, dia tidak bangun lagi. Semua orang benar-benar tercengang. Tak satu pun dari anggota klan Garrison mengharapkan Levi menjadi ahli seni bela diri juga. Bahkan Emma tidak tahu itu. Ini. Ekspresi wajah anggota klan Garnisun muram. Dia terlalu lemah. Aku ingin melawan yang terkuat. Levi berteriak pada Tyrone sambil menatap lurus ke matanya. Bersambung.